Belgian Grand Prix Spa-Francorchamps. Akhirnya F1 telah kembali setelah summer break selama 3-4 minggu lah ya. Udah kangen nih gue lihat aksi-aksi mobil F1 di track. Dan gue yakin kalian juga. Walaupun gue harus akui, summer break berasa cepet banget coy. Berlalunya cepet banget. Untuk Belgian Grand Prix 2022, akan gue berikan rating 7,6 dari 10. Awalnya sangat menghibur, di mana terjadi beberapa drama dan aksi salib menyalip dari pembalap top tim. Namun akhirnya ya nggak terlalu banyak aksi sih, tapi oke lah. Saatnya gue review Belgian Grand Prix 2022. Awal yang menghibur. Sebelum balapan dimulai aja, starting grid memang sedikit campur aduk karena beberapa pembalap seperti Max Verstappen, Charles Leclerc, Esteban Ocon, Lando Norris, Guan Yu Zhou, Valtteri Bottas, Mick Schumacher, dan Yuki Tsunoda kena penalti grid dan start dari belakang. Sehingga beberapa pembalap yang harusnya di bawah naik beberapa posisi. Saat start, drama terjadi ketika Fernando Alonso mengalami kontak dengan Lewis Hamilton, yang dimana mobil Lewis sempat terbang dan merusak floor ya pastinya, yang menyebabkan dia harus DNF dan sudah dipastikan bahwa pembalap F1 2022 tidak ada yang lolos dari DNF musim ini. Lalu terjadi drama lagi ketika Nicholas Latifi ke gravel saat sedang battle dengan Esteban Ocon. Dia spin ke dalam track, lalu saat itu juga Valtteri Bottas ingin menghindar dari mobil Nicholas Latifi yang spin. Namun dia pun harus ke gravel, spin juga dan nge-beach mobilnya. Akhirnya dia pun harus DNF juga. Sayang sekali, run no DNF Lewis Hamilton berakhir lagi dan Valtteri Bottas harus DNF di hari ulang tahunnya. Aduh, apes banget coy, apes. Max Verstappen menggila. Max Verstappen yang start dari posisi 14 karena penalti grid harus bekerja lebih keras untuk setidaknya berada di top team battle lah. Tapi mengingat pace Red Bull di sini yang kelihatan dari qualifying, menang aja bisa sebenarnya. Dan gue nggak kaget sih kalau Max tuh menang walaupun start dari posisi 14. Sebelum balapan ya ini ya gue ngomongnya ya. Saat start aja, dia udah berhasil bebas dari masalah dan naik beberapa posisi. Ketika awal-awal tuh sempat chaos seperti yang gue bilang tadi di awal. Lalu setelah safety car masuk, dia naik beberapa posisi. Ya emang harus diakui juga pembalap papan tengah itu emang nggak ngasih perlawanan yang keras banget lah saat battle dengan dia. Karena pembalap-pembalap papan tengah tuh mempunyai balapan sendiri juga gitu. Dan mereka punya battle-nya masing-masing. Dan Max bukanlah lawan mereka gitu ya, harus diakui. Lalu saat lap ke-8 aja, dia udah di P3 loh. Dan yang gak pakai lama, langsung naik ke posisi 1 setelah fase pit stop pertama. Dan bener-bener gak ada yang bisa lawan nih orang sampai akhir. Jadi ya EZ win untuk Max gitu ya. Checo finish kedua untuk membuat Red Bull finish 1-2. Asli coy. Red Bull bener-bener OP banget di sini dan ya bener-bener gak ada lawan sih dah. Mereka semakin kokoh di standings dan kayaknya 95% gelar akan menuju ke arah Max Verstappen dan Red Bull musim ini. Ferrari, oh Ferrari. Oke lah, di balapan ini pace mereka emang kalah jauh dari Red Bull lah. Kaget juga sih ngeliat mereka benar-benar ketinggalan sampai kayak gitu. Dimana Red Bull, khususnya Max, udah start dari posisi ke-14 aja masih bisa mendekat di awal-awal balapan loh. Belum ada 20% balapan kali ya, dan Max sudah di gearboxnya Checo dan Carlos. Jadi ya setidaknya mereka bisa finish 3 atau 4. Tetapi tidak semudah itu, karena George Russell yang di Mercedes memiliki pace yang setara atau bahkan lebih kencang dari duo Ferrari. George aja sempat menyalip Charles untuk posisi keempat dan mengejar Carlos untuk posisi ketiga. Lalu Charles gimana? Ya mungkin saat itu posisi kelima adalah posisi yang terbaik untuknya. Namun pada lap ke-43, dia box untuk ban baru dan mengincar fastest lap. Nah, koplaknya ternyata Fernando Alonso gak sejauh yang Ferrari kira dan dia berhasil menahan Charles sehingga tujuannya untuk meraih fastest lap terhambat. Nah, dia berhasil nyalip Nando kembali dan dapat posisi kelima, tetapi dia gagal mendapatkan fastest lap. Koplak to the koplaknya lagi, Charles ketahuan speeding di pit lane dan mendapatkan penalti 5 detik, sehingga dia turun ke posisi ke-6. Aduh, tifosi, mohon bersabar ya. Dan mungkin slogan next year is our year akan berlaku lagi untuk musim ini dan kedepannya lah ya. Ya, sabar aja ya tifosi ya, sabar. Alpine solid dan McLaren mundur. Alpine dan McLaren sama-sama memiliki satu pembalap yang kena penalti grid. Alpine ada Esteban Ocon, dan McLaren ada Lando Norris. Dilihat dari qualifying terbukti bahwa track ini akan lebih menguntungkan Alpine. Nando start dari posisi ketiga, dan walaupun ada sempat drama ya, senggol-senggolan dengan Lewis Hamilton di awal balapan, dia masih bisa bertahan dan hanya disalip oleh top team.
Sedangkan Daniel Ricciardo menurun saat balapan berjalan. Lando juga tidak bisa berbuat banyak dan gagal meraih poin. Sedangkan Esteban berhasil naik beberapa posisi dan finish di poin. P5 dan P7 untuk Alpine, sedangkan McLaren meraih 0 poin. Alpine semakin menjauh di klasemen dan McLaren masih inkonsisten dengan pace mereka musim ini. Dan kalau gini terus, terutama Daniel ya, maka McLaren bisa aja harus puas dengan posisi kelima di klasemen. Audi masuk ke F1 di 2026. Sebelum weekend Belgian Grand Prix dimulai, terdapat pengumuman besar bahwa Audi akan masuk ke F1 di 2026. Dan ini gue benar-benar seneng banget ya, karena ada brand mobil terkenal lagi yang akan masuk ke F1. Walaupun Audi dapat dipastikan akan masuk ke F1 sebagai pemasok mesin aja, bukan tim utuh ya. Ya wajar lah, karena F1 tuh mahal coy. Belum dikonfirmasi tim mana yang akan menggunakan mesin mereka. Namun rumor kuatnya ialah Sauber, di mana ada rumor mereka membeli 75% sahamnya Sauber. Dan kelihatannya ini benar, karena beberapa jam setelah Audi mengumumkan partisipasi mereka ke F1, Alfa Romeo mengumumkan bahwa mereka tidak lagi menjadi title sponsor Sauber setelah 2023. Yang berarti Audi menjadi pemasok mesin Sauber bisa aja benar. Namun, kita tunggu saja pengumuman resminya yang katanya akan diumumkan akhir tahun nanti. Untuk mesin mereka akan dilakukan di Nürburgring, Jerman. Jadi nggak sabar nih nunggu Audi di F1 2026 nanti. Dan semoga aja Porsche segera nyusul ya. Ya aneh juga ya kalau dipikir-pikir ya. Porsche kan yang rumornya kuat untuk ke F1, malah Audi duluan yang ngumumin ke F1 ya. Tapi ya oke lah, kita tunggu saja untuk Porsche. Sekian dari video ini, bagaimana menurut kalian? Bosen, seri, atau biasa aja? Silahkan komentar di kolom komentar, dan jangan lupa juga untuk komen soal Audi ke F1 ya. Bagaimana menurut kalian tuh? Dan next, kita akan balapan di Zandvoort, Belanda. Wadaw, satu Belanda akan dipenuhi dengan smoke orange nih. Ya, karena Verstappen. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Dan I'll see you guys next time. Goodbye.